Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gurungan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto tak menunggu lama menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Ebenezer sebagai Wamenaker. Presiden juga menyerahkan proses hukum Ebenezer kepada aparat penegak hukum. Kosongnya jabatan Wamenaker pasca Ebenezer diberhentikan membuka peluang Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau pergantian posisi di Kabinet Merah Putih. Meski nama pengganti Immanuel Ebenezer belum mengerucut kepada satu orang, diprediksi Prabowo akan segera mengumumkan pengganti Ebenezer. Akankah reshuffle kabinet hanya terjadi pada jabatan Wamenaker atau tertangkapnya Ebenezer menjadi momentum Presiden Prabowo untuk mengocok ulang kabinet Merah Putih yang dipimpinnya? Tim TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Adi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Dalam permainan sepak bola, pelatih secara resmi telah menarik pemain yang mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri, Andi Kumala. Bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari pelatih untuk mengganti, apakah akan mengganti the winning team atau hanya pemain yang mencetak gol bunuh diri? Tapi gol bunuh diri kan tidak selamanya berdampak negatif dong terhadap tim itu. Bisa jadi memotivasi untuk bisa menimbulkan gol-gol selanjutnya. Itu dia kan belum tentu cetak gol ke gawang sendiri, belum tentu bisa nggak bisa mencetak gol ke gawang lawan, kan begitu. Nih, ya kan? Kita akan bahas ya di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini mengenai OTT Noel yang akhirnya membuat dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih. Apakah akan ada segera penggantinya atau mungkin nih Presiden Prabowo Subianto berpikir untuk mereshuffle kabinetnya? Kita akan bahas dengan analis politik beken yang sudah hadir di studio. Ada Mas Adi Pray, analis politik dari UIN Jakarta, dan juga ada Mas Triandika, analis politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi. Mas Andika, Mas Adi. Mbak Kumala pagi. Mau kemana dulu Andi Kumala? Kata beken-beken Mbak Andi Kumala. Mau tanya dulu Mas Adi Pray dan Mas Andika ini pernah nyoba motor Ducati nggak? Nggak nyampe kayaknya. Kita paling hebat naik Supra X. Oke, mungkin catatan Anda dulu nih dari penetapan tersangka OTT Noel yang kemudian tadi kita dengar bersama-sama dari Prasetyo Adi sudah menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani surat pemberhentian dari Noel. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dan komitmen dari pemerintah. Tidak main-main dengan urusan korupsi. Saya kira Prabowo Subianto sudah berulang kali soal pemberantasan korupsi. Bukan hanya akan dikejar ke Antartika, tapi siapapun dia, terlepas apapun partainya, suku, agama, dan bahkan kalau dia berasal dari partainya sendiri tidak akan dilindungi. Jadi apa yang terjadi pada Wakil Menteri Tenaga Kerja
kemudian kena OTT, dan kemudian dipecat, ini adalah sebagai penebalan bagaimana pemerintah hari ini tak ada toleransi apapun bagi para pembantunya yang melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dan hebatnya lagi, nggak lama setelah itu kemudian diberhentikan dia sebagai posisinya dalam wakil menteri. Inilah yang saya kira layak diapresiasi, karena saya kira kalau kita bicara tentang upaya untuk menjadi bangsa yang besar, pertumbuhan ekonomi itu ingin dicapai, maka persoalan hukum dalam hal ini adalah korupsi, memang harus di atas segala-galanya. Nah, yang kedua bagi saya secara politik, ini kan ngasih pesan ke yang lain, pejabat-pejabat publik, menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat publik yang lain. Bahwa Prabowo Subianto di pemerintahannya kali ini akan menindak siapapun kalau dia merugikan negara dan jelas-jelas abuse of power. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, ini sudah masuk 10 bulan. Bagaimana Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, saya tangkap bagaimana penegakan hukum dalam konteks soal korupsi, saya kira memang harus kita apresiasi. Bahkan ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan publik soal penindakan terkait dengan korupsi ini kan mencapai 80%. Kejaksaan Agung gaspol, KPK juga mulai gaspol, dan menunjukkan taringnya kepada siapapun yang jelas-jelas merugikan negara. Bagi saya ini pesan sederhana kepada siapapun pejabat publik, sekecil apapun dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, jangan ada tempat bagi mereka di negara ini. Dan itu yang ingin disampaikan oleh negara ini. Mas Adi, yang ditangkap ini relawan loh. Teman dekat mungkin memberikan support full kepada Pak Prabowo. Apakah kemudian ini akan berdampak di peta perpolitikan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri? Saya kira kalau kita mau jujur, 2024 ini peran-peran politik para relawan itu tidak terlampau kelihatan. Yang sangat kelihatan itu adalah peran partai yang tergabung dalam koalisinya Prabowo dan Gibran. Kita lihat resultante sepanjang pemilu 2024, masa kampanye, 75 hari, yang speak up, yang tampil dan mengonsolidasi basis-basis masa di bawah itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh partai politik. Agak berbeda memang dengan eranya Pak Jokowi, ada kekuatan partai, relawan juga diekspos sebagai mesin politik untuk mengantarkan pemenangan politik. Tapi di zaman Prabowo Subianto, sorry itu saya katakan, peran-peran relawan itu tidak terlampau tampak, baik yang ada di bawah ataupun exposure pada level elit. Oleh karena itu bagi saya kehilangan relawan, kanan, kiri, ini bukan sesuatu yang harus ditangisi. Prabowo Subianto per hari ini sangat powerful. Hampir semua partai politik menjadi bagian dari koalisi. Itulah yang saya sebut per hari ini, sekalipun PDIP ada di luar kekuasaan, tapi iman politiknya sudah mendukung, Pak. Lalu kehilangan relawan 1, relawan 2, nggak penting, karena yang bisa menentukan keputusan politik strategis di negara kita, eksekutif yang didukung legislatif. Jadi relawan ini adalah outsider yang tidak punya kaki-kaki kekuasaan untuk menentukan arah-arah kebijakan. Makanya agak berbeda dengan dulu, dengan saat ini. Saya menduga, kalaupun toh ini relawan, wakil menteri, kemudian dia kena OTT, ada tersangka, apakah reshuffle atau tidak? Bagi saya nggak penting-penting amat posisi wakil menteri. Karena kita tahu dalam banyak hal, wakil menteri ini hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya. Kecuali yang dijadikan tersangka, kasus korupsi itu adalah menteri. Kebutuhan untuk segera melakukan reshuffle mesti dilakukan. Karena yang menjadi pembantu utama presiden adalah menteri. Wakil menteri ini kan hanya sebatas support system terkait dengan kinerja menteri. Tidak ada kekosongan kekuasaan yang ada di dalamnya. Saya menduga bahwa pemerintah hari ini tidak terlampau gelisah dengan adanya wakil menteri yang dicopot gara-gara ada wakil menteri yang kemudian ditersangkakan oleh KPK. Oke, tidak sepenting itu untuk reshuffle kalau posisi hanya wamen. Tapi sayangnya wamen ini ternyata bisa korupsi gede juga ya. Nah, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, kalau melihat Noel ini kan juga sangat erat kaitannya dengan Pak Jokowi. Dia adalah relawan Jokowi dulunya sebelum menjadi relawan Prabowo Gibran. Apakah kalau kita cocokologi nih ya, apakah ada catatan Anda kaitannya dengan itu? Ya, yang pertama saya melihat tadi memang ini komitmen Pak Prabowo ya, dan narasi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih itu sudah digaungkan oleh Pak Prabowo yang saya catat sejak Juli hingga menjelang kemarin hari kemerdekaan. Jadi pesan bahwa bersih-bersih dari praktek korupsi itu sudah lantang disampaikan oleh pemerintah, oleh presiden. Dan saya melihat bahwa kalau dikaitkan dengan reshuffle itu sudah akan pasti terjadi ya. Saya sangat yakin bahwa tinggal masalah waktu saja ini reshuffle yang dilakukan oleh presiden. Tetapi memang mungkin dugaan saya ya menjelang 1 tahun ya, supaya memang siklusnya itu lengkap aja. Tetapi dengan adanya kasus ini akan menambah reason
urgensi untuk melakukan reshuffle dan memberikan pesan kepada anggota kabinet yang lain yang masih belum perform untuk hati-hati gitu. Bahkan kan Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa nilai pemerintahannya itu masih rendah. Ya, itu sudah diakui, sudah di state, dan ini menjadi sinyal bahwa rendahnya performance dari pemerintahan hari ini bisa jadi karena masih banyak ya anggota-anggota kabinet yang sangat involved dengan praktik-praktik seperti itu. Dan Noel salah satu bukti bahwa Pak Prabowo tidak main-main dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada kaitan dengan Pak Jokowi ya? Kalau kita lihat runtutannya kan memang dari isu-isu korupsi yang diangkat ke publik, orang-orang ini kan orang-orang yang sangat lekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, Bang Nol ya, ini relawan Jokowi, meskipun juga anggota Gerindra, Kaltara ya saat itu nyalek, tapi memang identitas politiknya setara dengan Pak Jokowi. Kemudian juga yang sebelumnya juga mengangkat ke publik adalah mantan Menteri Agama ya, itu juga sedang diproses di KPK, pemanggilan-pemanggilan. Juga Budi Ari. Kalau kita lihat dari runtutan, Budi Ari, mantan Menteri Agama, kemudian juga Nol, ini orang-orang yang terafiliasi yang sebelumnya sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Dan ini membuktikan menurut saya kalau dikaitkan dengan konteks politik bahwa ada pesan dari Pak Prabowo bahwa meskipun saya ini keberlanjutan tetapi tidak sungkan-sungkan untuk mengkoreksi sistem yang tidak tepat gitu. Dan kalau kita lihat dari pernyataan Ketua KPK, ini kan kasus korupsi yang terjadi modusnya, skemanya sejak tahun 2019. Sudah berlangsung 6 tahun dan diduga ada kaitannya nanti pengalirannya ke menteri-menteri sebelumnya. Nah, ini menjadi babak baru menurut saya terhadap konstelasi politik hukum yang selama ini kita duga KPK itu kesannya dikontrol oleh Pak Jokowi, gitu kan. Nah, di satu sisi saya melihat ini ada progres yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi instrumen-instrumen penegak hukumnya, kejaksaan, kepolisian, KPK, sekarang seolah-olah sudah memberikan sinyalemen samina wa atona sama pimpinan hari ini gitu. Yang tadinya kita lihat ini ada semacam dualisme patron politik, yang satu ke Pak Jokowi, yang satu ke Pak Prabowo gitu kan. Tapi dengan adanya kasus Nol ini yang kalau saya baca di berita ya, ada kaitannya dengan menteri-menteri sebelumnya, ini kan juga akan menyasar bagaimana pemerintahan di era Pak Jokowi ini dievaluasi secara hukum oleh KPK. Oke, baik. Saya mau ke Mas Adi, mungkin sedikit Mas Adi, berarti apakah Pak Prabowo sudah siap kehilangan salah satu jempol atau dua-duanya mungkin yang kemarin sempat diberikan ketika melakukan pidato di sidang? Bagi saya harus kita akui Prabowo Subianto itu sangat powerful. Bahwa Prabowo Subianto punya hubungan baik dengan semua kalangan, berhubungan baik dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Tapi saya termasuk yang hakul yakin Prabowo Subianto itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi didikte. Per hari ini apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto secara perlahan itu totally different dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Soal program makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat dan seterusnya berbeda. Pemerintah sebelumnya itu kan infrastructures yang diyakini sebagai alat untuk melakukan pemerataan ekonomi. Tapi Prabowo Subianto menjadikan program-program strategis pro rakyat down to earth yang saya sebut seperti makan bergizi gratis, termasuk soal koperasi desa Merah Putih, soal ketahanan pangan adalah instrumen supaya muncul ekosistem dan pemerataan ekonomi di level daerah dan di level desa. Sangat berbeda. Termasuk juga soal supremasi hukum. Prabowo Subianto mengatakan, jangankan bagi saya ini adalah pesan pentingnya. Gerindra pun nggak mau dilindungi kalau ada kadernya yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Ini kan pesan ke yang lain. Kalau kader Gerindra saja nggak ada yang dilindungi, apalagi kader yang lain, apalagi cuman relawan, apalagi di luar Gerindra. Ini yang saya kira adalah bentuk keseriusan bahwa hukum dalam konteks pemberantasan korupsi pemerintah kali ini tidak kaleng-kaleng, Mas Bro. Tidak pandang bulu. Tidak kaleng-kaleng, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, dan tidak pandang partai politik. Wah, ini mantap ini, Pak. Dan juga nanti Pak Prabowo bisa bilang ini kalau ada reshuffle. Saya reshuffle bukan karena sentimen politik loh. Memang ya kader partai Gerindranya sendiri aja bisa diproses seperti ini. Walaupun nanti terjadi reshuffle yang mengenai partai lain, lalu partai lain curiga dengan Pak Prabowo, nah ini untuk mengklirkan kecurigaan itu gitu kan. Tapi kan Bung Noel kan mau direvisi. Mau diamnesti. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya ke Mas Andika langsung ya, begitu ya Mas Andika, apakah memang ini sudah menjadi sinyal kasus Noel ini akan membuka kotak Pandora, artinya bersih-bersih geng Solo begitu? Iya, ketegangan politik antara Solo Jakarta, Solo Kertanegara ini kan memang
belum keluar, tapi aromanya sudah sangat sengat gitu ya. Dan ini tidak bisa dinafikan ya, pasti ada suasana yang konfliktual antara Solo Kertanegara. Nah, saya melihat, kalau saya yang termasuk yang berpandangan bahwa kasus ini juga merupakan refleksi dari situasi yang konfliktual tersebut gitu ya. Karena memang meskipun caranya halus ya, ya Nol adalah kader Gerindra secara formal karena pernah menjadi caleg, tetapi identitas politik Nol ini kan adalah Pak Jokowi gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang tidak sepenuhnya dilanjutkan atau bahkan dikehendaki oleh Pak Prabowo gitu. Dan kalau kita lihat bahwa problem korupsi yang melilit Nol ini kan menurut saya bukan hanya sekedar problem integritas personal, tapi ini problem sistematik yang terjadi di Kemenaker sejak tahun 2019 kalau kata Ketua KPK. Artinya kan ini menyasar kepada apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau KPK berani dan memang kalau KPK sudah garis politiknya sudah lurus ya kepada pemerintahan hari ini, ya harus diusut ya sampai dengan siapa yang menjadi menteri di era Pak Jokowi tersebut gitu. Tapi kalau dari Mas Adi sedikit mengutip bahwa faktor relawan tuh sekarang udah nggak penting-penting banget begitu. Ya relawan banyak Mas ya. Capres, caleg itu punya banyak sekali relawan gitu ya. Dan setiap relawan itu kan nggak pernah diverifikasi jumlahnya berapa. Yang penting deklarasi A, deklarasi B, deklarasi C gitu ya. Itu sudah cukup menggambarkan kebesarannya. Nah, mungkin penting relawan di masa elektoral, di masa election. Tetapi ketika sudah masuk di pemerintahan hari ini, yang jelas memiliki kekuatan politik lah partai-partai politik yang memiliki kaki secara konstitusional dan kaki di masyarakat adalah partai politik gitu ya. Sehingga bagi saya menghilangkan Nol sebagai anggota kabinet dari klaster relawan yang nggak berat-berat banget. Berarti ada kemungkinan Mas Adi ini akan diganti dari klaster politik nih masuknya. Ya kalau saya secara prinsip begini, di pemerintahan kali ini jangan ada yang merasa so akrab dan so asik lah. Berarti waktu untuk ngopi-ngopi bareng tuh nggak ada belum cerita. Tentu ya? Nggak ada cerita ini ya? Kita kutip pernyataan Presiden, tak peduli apapun partai dan agamanya, akan disikat dan ditindak. Saya khawatir ada orang yang masih merasa so asik dan so akrab. Jadi merasa tindakan-tindakannya yang jelas-jelas abuse of power, merugikan negara, itu akan dibiarkan. Tidak untuk pemerintahan kali ini. Itulah yang saya sebutkan, persoalan supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi di negara kita. Sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu hingga hari ini. Kalau kita hitung rentetannya, spektakuler Pak. Ini yang saya kira harapan terbesarnya adalah tentu kita akan melihat tangkapan-tangkapan besar yang lain yang selama ini tidak pernah tersentuh terkait dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah yang kedua kalau kita mau jujur ya, apakah ini akan diganti dalam klaster relawan ataupun tidak? Per hari ini saya melihat tidak ada urgensi untuk mengganti posisi wakil menteri. Jadi negara ini berjalan sekalipun tak ada wakil menteri. Dan kita tahu wakil menteri di mana-mana hanya sebatas politik akomodatif. Posisinya sebagai pelengkap penderita, nggak penting-penting amat, kinerjanya juga nggak kelihatan, kecuali yang OTT dan tersangka itu adalah menteri. Ada kebutuhan di situ karena ada kekosongan, bagaimana posisi sang menteri harus segera dilakukan. Tapi overall saya kira pemerintah pasti punya otoritas untuk menentukan siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai pengganti dari Wamen. Kalau politik akomodatif berarti nggak usah lah ya diisi wakil menteri ini. Bisa saja begitu ya? Saya setuju ini nggak diganti kok. Tujuannya adalah efisiensi. Dan iya dong, supaya tidak ada fasilitas-fasilitas lain yang kemudian diberikan kepada pejabat. Tapi kan ini cuma satu, Mas, efisiensi. Kalau satu kan gimana ya? Kalau gitu dihilangkan aja yang lain-lainnya dong. Ini jadi bahan, semoga bisa jadi bahan pembelajaran bagi Pak Prabowo ya, bahwa salah satu konsekuensi logis dari politik kabinet akomodatif yang sangat besar ini adalah problem seperti ini gitu ya. Kita tidak bisa membentuk satu zaken kabinet yang benar-benar berkualitas gitu. Nah ini apakah nanti Pak Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap struktur kabinetnya? Ya kalau saya termasuk yang sangat setuju, ini mungkin Pak Prabowo nggak akan mengganti ya, atau ya biarkan saja satu menteri. Mungkin juga coba-coba ya, bagaimana menteri yang punya wakil dibandingkan menteri yang nggak punya wakil, bagaimana produktivitasnya? Ini kan juga bisa jadi bahan evaluasi bagi
presiden. Iya, tapi kan ini juga memperlihatkan sebenarnya celah pada saat rekrutmen Kabinet Merah Putih ini, berarti yang mengisi posisi-posisi, kalau kata Mas Adi, posisi akomodatif ya, tidak sesuai dengan kompetensi, begitu Mas Adi? Iya, gesture politik di tahun pertama pasti akan seperti itu ya. Angkut semua yang sudah bantu, di tahun kedua ini akan bersih-bersih, mana yang berkualitas, mana yang berkualitas, bahkan juga mungkin ada restrukturisasi di struktur kabinet yang tadinya 100-an mungkin dikurangi jadi berapa ya. Saya pikir itu harus menjadi bahan pembelajaran bagi presiden bahwa konsekuensi yang konsekuensi bawaan dari struktur yang sangat gemuk ini adalah masuknya orang-orang yang atau sulitnya menyeleksi orang-orang yang berkualitas untuk bergabung dalam timnya. Mas Adi mungkin ada yang disampaikan, kayaknya ada yang mau dikeluarkan nih. Saya saja sejak awal sebenarnya tidak terlampau setuju dengan adanya wamen-wamen itu ya. Terutama untuk posisi-posisi kementerian yang saya kira bukan hanya strategis, tapi memang membutuhkan support system yang lebih banyak. Tapi kan kita tahu ada sejumlah kementerian yang saya kira nggak perlu wamen, dia juga bisa bekerja secara signifikan. Saya nggak perlu sebutkan, nanti dikira kita aneh-aneh gitu loh. Yang ingin saya katakan adalah, menteri ini adalah mereka yang mestinya punya otoritas bagaimana kerja-kerja, soal bagaimana dirinya sebagai pembantu pemerintah itu bisa diwujudkan. Oleh karena itu, kenapa persoalan wamen itu begitu banyak diprotes? Karena memang dalam banyak hal nggak pernah bisa diaudit kerjanya wamen. Apa kerjanya wamen? Kan di kementerian ada staf sus, ada staf ahli, staf ini, staf itu, terlampau banyak, Pak. Itulah yang saya kira memang di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, justru ada penambahan posisi wamen, dan ada kementerian yang wamennya bukan 1, ada yang 2, dan mungkin bahkan ada 3, diprotes oleh publik. Untuk apa memperbanyak support system yang semacam ini, sementara yang mau dikerjakan sebenarnya tidak terlampau banyak. Oleh karena itu sebenarnya secara prinsip bagi saya ini adalah semacam kesempatan untuk melakukan proses perampingan. Jadi nggak perlulah ganti wakil menteri kalau memang menterinya bisa bekerja sendirian. Begitupun di kementerian-kementerian yang lain, di mana wamennya nggak perform, tidak bisa diharapkan kinerja, udahlah ganti. Ngapain juga untuk dipertahankan? Negara ini bisa berjalan kan sepanjang menterinya bisa diandalkan. Kalau menterinya nggak bisa diandalkan, ganti yang baru. Di negara ini banyak orang hebat dan banyak orang top, merem saja. Mau urusan apapun, banyak yang siap mengganti. Masalahnya kan biasanya orang hebat dan orang baru itu malah yang dimatiin, Mas Andika. Mas Adi? Enggak dong. Ini nanti, kalau saya sih berharap suatu waktu mungkin posisi menteri tertentu ada beauty contest lah. Jadi siapapun boleh dia mendaftarkan diri, nanti dicek bagaimana track record, rekam jejaknya. Kalau bisa juga ngisi soal-soal lah. Seperti misalnya mau masuk P3K dan seterusnya. Jangan-jangan banyak yang nggak lolos juga. Wawasan kebangsaan. Oh iya dong, kenapa tidak? Betul. Kita kan ingin jadi ada standarnya gitu ya Mas ya. Ada standar. Menurut saya perlu dipikirkan. Mungkin Mas Andika sepakat nggak dengan Mas Adi Pray kalau alih-alih mengganti 1 kursi wamen ini, mending dihilangkan aja semua posisi wamen di Kabinet Merah Putih? Ya, secara prinsip untuk dasar efisiensi itu satu terobosan yang menurut saya perlu ya di-exercise oleh presiden gitu ya. Apalagi tantangan anggaran kita kan kemarin defisit 600 triliun ya, dan ini mungkin juga harus dilihat gitu. Dan menurut saya gitu, kalau intinya kan saya berpikir gini, kalau alasan rasionalnya kenapa perlu ada jabatan wamen gitu kan, ini untuk meningkatkan produktivitas kementerian ya. Kita harus tempatkan di situ dulu gitu. Misalnya memang seperti itu rasionalitas ya. Nah, dan atas dasar rasionalitas itu maka pemerintah juga harus mengukur ya. Ketika ada kementerian yang tanpa wamen dengan kementerian yang dengan wamen, lebih produktif mana gitu kan. Nah, ini ketika sudah menemukan formulasinya baru bisa diambil justifikasi apakah wamen ini perlu dihilangkan atau justru ditambah lagi Pak Adi gitu kan. Kalau memang sangat produktif ya kenapa enggak gitu kan, kalau memang itu ada dasarnya gitu. Baik, terima kasih Mas Andika, Mas Adi untuk penjelasan pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana efisiensi di level wamen ini mungkin juga sejalan dengan efisiensi kenaikan tunjangan begitu ya, yang lagi ramai begitu diperbincangkan hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Adi. Pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lain untuk Anda.